anak yang dipegang atau mahasiswa yang dipegang oleh polisi ini tidak melakukan perlawanan. Turun ke lapangan untuk melakukan apa? Untuk melakukan suara-suara dan aspirasi masyarakat disampaikan secara langsung kepada pemerintah apabila pemerintah itu tidak melaksanakan amanat dan keinginan rakyat. Ini bisa menimbulkan luka dalam. Bukan hanya luka dalam yang dialami oleh yang bersangkutan, tetapi ini menimbulkan luka demokrasi, di mana keran untuk menyampaikan pendapat, keran untuk mendapatkan perlindungan ketika melakukan demonstrasi, ini ditutup dan disumbat dengan sebuah penganiayaan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini tentang mahasiswa yang di smackdown dan kemudian mengalami kejang-kejang. Smackdown-nya oleh siapa? Oleh polisi. Menarik. Kami ambil dari kumparan.com ya. Ini tentang Polres Tangerang ini akan melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang diduga membanting mahasiswa saat aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang di Tiga Raksa pada hari Rabu kemarin. Ini saya dan Rumah Pancasila di-tag cukup banyak juga oleh sahabat Rumah Pancasila dan minta, Bang, tolong diberikan komentar kepada kami sehingga kami mampu untuk menafsirkan secara baik apa yang ditayangkan ini sekaligus jalan keluarnya seperti apa. Ini kita lihat dulu dari netizen ini. Dari Rizky Melila, untung kerekam. Kalau enggak, pasti udah titik-titik. Buka kurung isi sendirilah ya, sambil ketawa. Kemudian ada lagi dari Bundo Rega, evaluasi internal gak usah berharap banyak, percuma. Ini merupakan sebuah sindiran karena selama ini banyak kekerasan mungkin ya, yang dilakukan oleh oknum aparat ya, oknum saya garis bawahi, kepada mahasiswa yang melakukan demo dan tidak ada penyelesaian secara baik di rumah Indonesia. Sehingga terus-menerus terjadi atau berulang-ulang. Kemudian satu lagi ya, dari Ahmad S028. Oh, ini yang namanya mengayomi ya, sambil itu dia katakan. Baik. Sahabat Rumah Pancasila, saya dan Rumah Pancasila ingin menyampaikan yang pertama bahwa memang betul tugas polisi itu adalah melindungi, melayani, dan mengayomi semua rakyat Indonesia di rumah Indonesia. Tugas mahasiswa itu adalah melatih dirinya sehingga cerdas secara intelektual dan cerdas secara moral. Cerdas secara intelektual itu dilatihnya di dalam ruang pendidikan dengan menerima semua ilmu-ilmu dan teori-teori yang diajarkan oleh dosen-dosennya. Sedangkan cerdas secara moral itu adalah mendorong mahasiswa sebagai kaum intelektual muda Indonesia sebagai garda terdepan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik untuk turun ke lapangan. Turun ke lapangan untuk melakukan apa? Untuk melakukan suara-suara dan aspirasi masyarakat disampaikan secara langsung kepada pemerintah apabila pemerintah itu tidak melaksanakan amanat dan keinginan rakyat yang sudah disampaikan oleh rakyat berkali-kali, tetapi mereka pura-pura buta, bisu, dan tuli. Untuk apa? Untuk menerjemahkan seluruh aspirasi masyarakat itu di dalam praktek pelayanan terhadap rakyat. Maka mahasiswa untuk mengasah kecerdasan moralnya, mereka turun ke lapangan melakukan demonstrasi. Dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, dilindungi pula oleh Undang-Undang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Maka melalui kedua undang-undang ini turunlah termasuk Peraturan Kapolri tentang tata cara polisi melakukan pelayanannya dengan melindungi mereka yang melakukan demonstrasi. Nah,
Perlindungan yang pertama yang harus dilakukan polisi terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi adalah menjaga agar para mahasiswa yang melakukan demonstrasi ini tidak dianiaya oleh penguasa. Ini pertama. Ya, termasuk di dalamnya adalah melindungi agar orang-orang yang tidak suka ketika mahasiswa ini membuka boroknya mereka, kemudian mereka mengutus orang-orang lain untuk melakukan penyerangan terhadap mahasiswa yang menyampaikan demonstrasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polisi melindungi mereka. Jadi justru melindungi agar mahasiswa ini dapat menyampaikan pendapatnya secara baik, secara benar, secara kritis terhadap pemerintah. Agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik. Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah polisi melakukan perlindungan terhadap mahasiswa ini agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga mereka ini dapat dikenakan pidana. Gitu loh. Karena biasanya di dalam perkumpulan massa yang sangat banyak ketika melakukan demonstrasi, kadangkala ada penyusup yang kemudian menyulut emosi dari mahasiswa yang berdemo ini sehingga kadangkala mungkin ambil batu, lempar aset-aset umum, lempar orang-orang lain yang lewat di jalan, mengganggu stabilitas jalan raya dan lain sebagainya. Polisi harus melindungi agar mahasiswa ini tidak melakukan itu dengan cara memberikan arahan dan teguran ketika diduga akan terjadinya hal-hal yang kemudian mengganggu demonstrasi yang akan berjalan. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa ini tidak melakukan pelanggaran hukum gitu loh. Bukan polisi kemudian melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap mereka. Saya melihat sendiri ketika dilakukan pengamanan, entah karena sebab apa, tetapi terjadi kekisruan, anak yang dipegang atau mahasiswa yang dipegang oleh polisi ini tidak melakukan perlawanan, tetapi dibanting oleh polisi yang bersangkutan di atas beton ya, pinggiran jalan, atau di atas trotoar jalan, sehingga menyebabkan anak ini mengalami kejang-kejang dan pingsan. Ini bisa menimbulkan luka dalam loh. Bukan hanya luka dalam yang dialami oleh yang bersangkutan, tetapi ini menimbulkan luka demokrasi, di mana keran untuk menyampaikan pendapat, keran untuk mendapatkan perlindungan ketika melakukan demonstrasi, ini ditutup dan disumbat dengan sebuah penganiayaan. Maka Rumah Pancasila sepakat, Kapolda sudah memerintahkan agar oknum polisi yang meng-smackdown daripada si mahasiswa ini dilakukan pemeriksaan. Dan kalau terbukti benar-benar ini melanggar SOP yang sudah diarahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersangkutan harus diberikan hukuman. Sehingga ke depan tidak ada lagi oknum-oknum polisi yang melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa ketika melakukan demo, yang melakukan penganiayaan terhadap masyarakat Indonesia yang menggunakan haknya berdasarkan konstitusi untuk menyampaikan pendapat secara bebas di muka umum. Nah, Rumah Pancasila juga berharap tolong Bapak Kapolri kemudian mengeluarkan surat edaran baru tentang tata cara bagaimana polisi melakukan pengayoman dan perlindungan terhadap semua orang Indonesia yang menggelarkan aksi-aksi demonstrasi yang kebetulan dilakukan di muka umum. Sehingga apa? Sehingga ke depan tidak ada lagi terjadi sengketa di lapangan antara polisi yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani ini dengan rakyat Indonesia sendiri yang harusnya mereka lindungi, mereka ayomi, dan mereka layani. Ini dari Rumah Pancasila ya, dan kepada seluruh sahabat mahasiswa ya di seluruh Indonesia, teruslah menggunakan ketentuan undang-undang untuk mengasah kecerdasan moral Anda dengan cara selalu mensuarakan aspirasi masyarakat di jalan-jalan atau dimanapun sesuai dengan aturan undang-undang tanpa mengganggu ruang dan rumah Indonesia untuk sebuah kehancuran. Tetapi dalam rangka mengasah kecerdasan moral Anda dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Karena apa? Semua yang Anda sampaikan akan didengar oleh pemerintah dan kemudian pemerintah turun tangan untuk memberikan pelayanan kepada kita semua yang ada di rumah Indonesia. Rumah Pancasila mendukung apa yang disampaikan Kapolda. Dalam rangka apa?
dalam rangka melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap apa yang telah dilakukan oleh polisi di lapangan ini. Termasuk kepada pimpinan pengamanan yang ada di lapangan juga harus diperintahkan untuk diperiksa. Karena ini merupakan satu rentetan ya. Jadi kalau nanti dihukum, hukumannya bukan hanya bagi yang melakukan penganiayaan kalau terbukti, tetapi pimpinannya pun harus bertanggung jawab secara moral karena tidak mampu untuk memberikan atau mengarahkan anggotanya untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa di Rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, selalu berbuat kebaikan di Rumah Indonesia, dan saya mohon jangan lupa ya, berikan komentar dan saran Anda juga di sini karena bisa saja yang kami sampaikan juga tidak tepat, tidak pantas, tidak patut, sehingga kami saling mengoreksi satu dengan yang lain untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan